Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana cara melihat Allah? Maka Allah sendiri yang memberikan caranya. Hal ini berkaitan dengan kalam hakikat atau kalam kebenaran hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada salah satu walinya yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab beliau, kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah menyampaikan kalam hakikat kepada beliau yang bunyinya, jika engkau tidak melihatku, janganlah engkau meninggalkan namaku. Maknanya, jika engkau tidak bisa melihatku dengan pandangan mata hatimu, janganlah engkau lupa berzikir atau mengingatku. Kita ketahui berzikir atau mengingat Allah itu banyak ragamnya, banyak caranya. Yang salah satunya adalah sholat. Seperti yang sudah Allah firmankan di dalam surat Toha ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, kaitannya dengan anjuran sholat dan keutamaan tentang sholat, Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tentang keutamaan sholat juga disebutkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkalam hakikat yang bunyinya, aku telah bersumpah bahwa tiadalah aku didapati melainkan di dalam sholat. Aku yang menenggelamkan malam dan membentangkan siang. Di dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dijelaskan tentang sholat. Ketika Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, sholat seperti apa yang paling dekat denganmu? Allah berkata, sholat yang di dalamnya tiada apapun kecuali aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari sholatnya dan tenggelam karenanya. Maknanya, sholat yang paling utama menurut sudut pandang Allah adalah sholat yang tujuannya hanya karena Allah semata-mata, menjalankan perintah Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk surga, bukan untuk selamat dari neraka, bukan untuk lancar rezekinya, bukan untuk selain Allah. Dan orang yang melakukan sholat tersebut itu melakukannya dengan ikhlas, bukan dengan rasa keterpaksaan. Dan tenggelam karenanya maksudnya adalah menikmati sholat yang dikerjakannya itu. Dan di dalam kalam hakikat yang lain yang Allah sampaikan tentang sholat, wahai penolong agung, orang yang kehilangan sholatnya adalah orang yang tidak mi'raj kepadaku. Jadi ini salah satu tentang cara
bagaimana supaya kita itu bisa melihat Allah dengan pandangan mata hati, bukan dengan pandangan mata lahiriah, bukan melihat zatnya Allah di muka bumi, bukan. Karena apa? Kalau ada orang mengaku melihat Allah dengan mata lahiriahnya di muka bumi ini, maka dia adalah sesat yang nyata. Karena bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Melainkan apa? Dengan pandangan mata hati. Jadi yang dimaksud melihat Allah itu adalah melihat dengan hati. Melihat tentang asma-asmanya atau nama-namanya, sifat-sifatnya atau karakternya Allah, dan af'alnya atau perbuatan Allah. Yaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Apapun yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit. Nah, seperti yang Habib Umar katakan, wali-wali Allah yang besar itu bisa melihat asma-asma Allah, sifat-sifat Allah. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin melihat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah pada tiap-tiap segala sesuatu yang kita lihat, pandangan mata hati kita bisa menangkap hikmah supaya bisa seperti itu. Allah menganjurkan jangan meninggalkan namanya. Maksudnya bagaimana? Dianjurkan untuk sering kali berzikir, mengingat kepada Allah. Mengingat itu bukan hanya duduk-duduk saja mengingat nama Allah, bukan. Tetapi ragamnya, perbuatannya sangat banyak. Yang salah satunya adalah mengerjakan sholat. Itu yang paling utama. Tafakur, merenungkan ciptaan Allah, itu juga dalam rangka berzikir. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bersolawat. Mengucapkan kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga berzikir. Nah, cuman saya menjelaskan satu saja, yaitu tentang sholat. Karena apa? Supaya sekaligus menjadi bantahan terhadap orang-orang sesat yang mengatakan ma'rifat tidak perlu sholat. Yang benar adalah orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah. Ketika dia dimampukan sholat, maka dia mengetahui bahwa kemampuan sholatnya itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada amalan seseorang yang bisa memasukkan kepada surga. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, begitu juga engkau, ya Rasulullah, begitu juga aku. Tetapi itu karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ma'rifatullah itu mengamalkan makna la haula wa la quwata illa billah. Ketika mereka mampu berbuat taat, mereka menyadari dengan kesadaran di dalam kolbunya bahwa kemampuan itu adalah ciptaan dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 8. Dia mengilhamkan jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Jadi Allah yang memberikan peluang manusia itu bisa berbuat takwa. Jadi kalau misalkan kita berzikir mengingat kepada Allah, yang mana berzikir itu adalah bentuk ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu makna di balik kalimat jangan meninggalkan namaku. Makna tersiratnya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang salah satunya adalah mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan takwa kepada Allah lahir dan batin, maka Allah nantinya memampukan kita bisa melihat Allah dengan Allah itu sendiri, sebagaimana yang terjadi kepada wali. Allah menjelaskan tentang wali di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, aku menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Nah, seperti itu, melihat bersama tajalli Allah, penampakan perbuatan Allah, melihat dengan kekuasaan Allah. Nah, jadi Allah itu memberikan cara bagaimana cara melihat Allah dengan kekuasaan Allah, maka caranya jangan meninggalkan namanya, yaitu bertakwa kepada Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.